di mana sudah menunggu Sri Sultan, Adam Malik, dan Mas Huri. Kemal, kamu take over, ambil alih kekuasaan dari tangan Soeharto, ujar Sri Sultan. Soeharto dinilai terlalu lamban dalam mengambil keputusan. Peralihan kekuasaan dari Bung Karno ke Pak Harto berdasarkan ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967. Tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto. Dalam konsideran surat perintah itu ditulis, memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden garis miring Panglima tertinggi garis miring pemimpin besar revolusi mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan. Selanjutnya surat perintah 11 Maret menjadi konsideran Kepres nomor 1 garis miring 3 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. 6 bulan setelah kudeta berdarah gerakan 30 September, partai yang menjadi dalang kudeta itu dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966. 3 bulan kemudian, 21 Juni 1966, diadakan sidang umum keempat MPRS. Dalam sidang umum tersebut, surat perintah 11 Maret ditingkatkan menjadi ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966 dan Kepres pembubaran PKI menjadi ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966. Dengan ketetapan MPRS tersebut, kekuatan politik Jenderal Soeharto semakin besar. Sebaliknya Presiden Soekarno semakin meredup, apalagi pertanggungjawabannya berjudul Nawaksara tidak diterima oleh MPRS. Tanggal 20 Februari 1967, disaksikan keempat Panglima Angkatan, Presiden Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto. Dengan penyerahan kekuasaan pemerintahan tersebut, kekuasaan politik Jenderal Soeharto menjadi sangat dominan hingga para tokoh pada waktu itu mendesak agar Jenderal Soeharto segera mengakhiri dualisme pimpinan nasional dengan mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Desakan para tokoh itu salah satunya tergambar dalam biografi Letnan Jenderal Purnawirawan Kemal Idris, ditulis oleh Rosian Anwar, Ramadan KH, Rai Rizal, Din Majid, penerbit Pustaka Sinar Harapan, halaman 253 sebagai berikut. Saya masih ingat pada tahun 1966, ipar saya Wijatmiko datang ke Kostrad mengabarkan bahwa saya dipanggil Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di rumah Mas Huri Jalan Agus Salim, Jakarta, di mana sudah menunggu Sri Sultan, Adam Malik, dan Mas Huri. Kemal, kamu take over, ambil alih kekuasaan dari tangan Soeharto, ujar Sri Sultan. Soeharto dinilai terlalu lamban dalam mengambil keputusan. Saya terperanjat, saya tidak pernah berpikir ke arah itu. Demikian cuplikan biografi Kemal Idris yang saat itu sebagai Panglima Kostrad, sebagai gambaran betapa para tokoh pada waktu itu menjadi tidak sabar atas sikap Pak Harto kepada Bung Karno yang mereka nilai sangat lamban. Akhirnya dualisme pimpinan nasional berakhir secara konstitusional. Dalam sidang istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967, berdasarkan ketetapan MPRS nomor 33 pasal 4 tertulis, menetapkan berlakunya ketetapan MPRS nomor 15 tahun 1966 dan mengangkat Jenderal Soeharto, pengemban ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966 menjadi pejabat presiden. Hari itu, 12 Maret 1967, pukul 22, berakhirlah dualisme pimpinan nasional yang telah berlangsung hampir 2 tahun sejak kudeta berdarah G30 SPKI 1 Oktober 1965.